Mereka yang pesimis akan menyambut pemilih presiden dengan khawatir dan rasa apatis. Tapi mereka yang optimis menyambut pemilu presiden dengan rasa bersyukur dan riang gembira, karena ini sekali lagi menjadi momen mereka bisa untuk ikut mewarnai bulat dan lonjong negaranya dengan memilih pemimpin nasional yang baru. Ini respon cepat kita menyambut dimulainya kampanye pemilu presiden 2024 pada tanggal 28 November. Juga ini merespon berita-berita mengenai pemilu presiden dari 3 capres dan dari Presiden Jokowi sendiri. Kita bacakan beritanya. Jokowi mengatakan, jadikanlah demokrasi riang gembira, bukan perang. Lalu Prabowo juga merespon. Menurut Prabowo, hadirkan Pilpres 2024 riang gembira, ini tampil apa adanya, santun dan santuy. Lalu juga TPN Ganjar menyambutnya, menyatakan siap menjalani pemilu dengan riang gembira. Anies Baswedan pun tidak ketinggalan, berharap berpolitik bisa riang gembira dan kesampingkan rivalitas. Mengapa penting menggarisbawahi pemilu yang riang gembira? Itu karena catatan di masa lalu, karena masa kelam yang pernah terjadi di pemilu kita. Ini beberapa contohnya. Pada tahun 2019, pemilu presiden, di Jakarta 20-21 Mei 2019, tewas 8 orang dan cedera lebih dari 600 orang karena pemilu presiden berujung juga pada keriuhan, pada kerusuhan. Kemudian juga pada pemilu yang lain, pilkada di DKI, itu terjadi pembelahan masyarakat, konflik komunal yang keras sekali, isu emosional karena politisasi agama, masyarakat pun terbelah dan jejaknya terasa hingga sekarang akibat pilkada di DKI Jakarta. Juga berita yang lain yang kita masih ingat juga betapa di era itu 2017 pilkada dan 2019 pemilu, hoax, fitnah, kecaman, black campaign meluas terjadi di banyak tempat akibat beredarnya begitu banyak media sosial yang memainkannya. Ini catatannya, ini datanya, hadir 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia di era Pilpres. Hoax ini bekerja secara maksimal, situs-situs ini bekerja dalam bentuknya yang tertinggi. Namun untunglah di pemilu presiden juga di tahun 2019 ada terobosan yang kuat yang dibuat oleh Jokowi karena ia selaku presiden yang terpilih, yang menang, mengejak capres yang kalah, Prabowo saat itu, bersama-sama untuk bekerja dan masuk dalam kabinet. Jokowi memulai satu tradisi berkompetisi, kemudian berujung pada kooperasi. Pada waktunya apa yang Jokowi kerjakan ini akan menjadi studi, menjadi pilihan di negara-negara yang demokrasinya sedang berkembang. Karena itu kita menekankan sekali lagi, marilah kita menyambut kampanye pemilu dengan riang dan gembira. Demikianlah Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.